Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan ibu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah selalu sehat ya dan selalu semangat. Jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang musimnya lagi musim hujan ya. Jadi kalian harus jaga imun tubuh kalian biar kalian tetap sehat dan tetap bisa melaksanakan pembelajaran walaupun tidak tatap muka, tapi kita tetap bersyukur ya kepada Allah karena kita masih bisa belajar secara daring. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran untuk kali ini, mari kita membaca doa bersama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah siap ya anak-anak ya? Kita lihat untuk materi pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak ibu yang hebat, untuk pertemuan kali ini ibu akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia, terutama yaitu untuk pernafasan dada dan pernafasan perut. Kemarin pada saat ibu memberikan soal, ada beberapa anak yang masih salah ya yang tentang pernafasan dada dan pernafasan perut. Jadi kali ini ibu akan jelaskan sedikit tentang proses pernafasan dada dan pernafasan perut. Baik anak-anak, sebelum kita membahas tentang pernafasan dada dan pernafasan perut, perlu kalian pahami bahwa saat kita bernafas, kita melakukan dua kegiatan. Yang pertama adalah inspirasi dan yang kedua adalah ekspirasi. Ada yang masih bingung apa itu inspirasi dan ekspirasi? Baik, ibu akan jelaskan sedikit ya. Inspirasi yaitu saat kita menghirup napas. Jadi padahal pengertiannya gampang ya saat kita menghirup napas. Tapi kalau kita nggak paham inspirasi apa ya, inspirasi kalian ingat-ingat aja in itu artinya di dalam, berarti inspirasi itu udara masuk ke dalam, itu kita menghirup udara. Kemudian ekspirasi yaitu saat kita menghembuskan udara ya. X itu artinya keluar. Jadi kalau X hafalin aja bahwa ekspirasi itu udaranya keluar ya. Kita menghembuskan udara. Baik anak-anak ibu yang hebat, ibu jelaskan ya tentang pernafasan dada. Jadi perlu kalian pahami ya bahwa pernafasan dada itu berhubungan dengan otot tulang rusuk. Bisa kalian lihat videonya ya. Nah, kalian perhatikan ya saat kalian bernafas, rongga dadanya membesar dan mengecil ya. Saat membesar itu namanya kontraksi, saat mengecil namanya relaksasi. Ya. Sekali lagi bahwa pernafasan dada itu berhubungan dengan otot tulang rusuk. Sedangkan untuk pernafasan perut itu berhubungan dengan diafragma. Kalau kalian lihat diafragma itu yang ini ya anak-anak yang warna kuning, itu adalah diafragma kita. Bagaimana mekanisme pernafasan dada? Mekanisme pernafasan dada tadi sudah dijelaskan bahwa berhubungan dengan otot tulang rusuk. Jadi pada saat inspirasi itu artinya udara masuk. Udara itu mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Karena pada saat inspirasi rongga dadanya mengalami kontraksi sehingga menyebabkan tekanan udara di dalam rongga dada itu kecil ya. Tekanan udara di dalam rongga dada kecil dan tekanan udara di luar rongga dada besar sehingga menyebabkan udara mengalir masuk ke dalam paru-paru. Terjadilah inspirasi. Kemudian untuk peristiwa ekspirasinya ya, otot tulang rusuknya nanti akan berelaksasi sehingga menyebabkan tulang rusuknya itu mengkerut ya. Ini menyebabkan tekanan udara yang ada di dalam paru-paru itu tinggi ya, karena tekanan udara di paru-paru tinggi dan lebih tinggi dibanding dengan tekanan udara yang ada di luar paru-paru, sehingga udaranya mengalir ke luar paru-paru. Terjadilah yang namanya ekspirasi. Selanjutnya ya anak-anak ibu yang hebat,
kita akan bahas tentang mekanisme pernafasan perut. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa pernafasan perut itu berhubungan dengan, iya betul, dengan diafragma. Kita lihat untuk yang inspirasi ya. Pada saat udara masuk itu diafragmanya mengalami kontraksi ya, mengalami kontraksi menegang sehingga diafragmanya itu posisinya mendatar. Ini menyebabkan rongga dadanya membesar. Karena rongga dada membesar, tadi tekanannya menjadi kecil sehingga udaranya yang di luar masuk ke dalam paru-paru. Ya, pinter. Kemudian untuk peristiwa ekspirasinya, otot diafragmanya itu mengalami relaksasi ya, mengendur. Karena mengendur dia posisinya jadi melengkung ke atas. Ini menyebabkan rongga dadanya menjadi kecil. Karena rongga dadanya kecil, jadi tekanan udara yang ada di dalam rongga dada menjadi besar. Iya, oleh karena itu udara yang ada di dalam dada akan mengalir keluar sehingga terjadilah ekspirasi. Ya, jadi di sini yang lebih berperan adalah diafragma. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang volume pernafasan. Di sini ada grafik ya. Kalau kalian baca di situ banyak sekali angka-angkanya. Ini adalah macam-macam volume pernafasan. Kalau kalian lihat di buku paket halaman 61 itu dijelaskan di situ ya berbagai macam volume pernafasan. Ada volume tidal, kemudian ada volume cadangan inspirasi, ada volume cadangan ekspirasi, ada volume sisa, ada kapasitas vital, ada kapasitas total paru-paru. Kita lihat satu-satu ya. Untuk yang pertama yaitu yang volume tidal dulu. Apa itu volume tidal? Volume tidal yaitu yang bagian tengah ya anak-anak. Nih, volume tidal. Besarnya berapa? Volume tidal itu besarnya itu 500 ml. Apa itu volume tidal? Volume tidal itu adalah volume pada saat kita bernafas seperti biasa. Jadi pada saat kita bernafas normal, itu volume yang keluar masuk di dalam paru-paru besarnya adalah 500 ml. Kemudian selanjutnya adalah volume cadangan inspirasi. Untuk volume cadangan ada dua ya tadi ya, yaitu volume cadangan inspirasi dan volume cadangan ekspirasi. Ini volume cadangan inspirasi, besarnya adalah 1500 ml. Apa itu volume cadangan ekspirasi? Yaitu volume udara yang masih dapat kita masukkan ke dalam paru-paru setelah kita mengambil nafas normal seperti biasa. Ya, itu namanya adalah volume inspirasi, volume yang bisa kita ambil setelah kita bernafas seperti biasa. Kemudian apa itu volume cadangan ekspirasi? Volume cadangan ekspirasi besarnya itu adalah 1500 ml, yaitu volume pada saat kita itu menghembuskan nafas maksimal. Jadi setelah kita menghembuskan nafas biasa, kemudian kita masih bisa lagi menghembuskan nafas sampai maksimal, sampai tidak bisa keluar lagi nafasnya dari paru-paru kita, itu besarnya adalah 1500 ml ya. Kemudian ada lagi volume sisa. Oke, Bu lanjutkan ya. Untuk volume sisa atau volume residu, ini yang paling bawah ya anak-anak. Yang ini ya, besarnya itu adalah 1000 ml. Udara residu atau volume sisa itu adalah volume yang masih ada di dalam paru-paru saat kita melakukan ekspirasi maksimal. Jadi kalian menghembuskan nafas secara maksimal ya, sampai maksimal, itu masih ada nafas kita, masih ada udara yang tersisa di dalam paru-paru. Namanya adalah volume residu atau volume sisa. Besarnya 1000 ml. Kemudian ada kapasitas vital. Apa itu kapasitas vital? Kapasitas vital itu adalah kapasitas tidal, tadi udara biasa pada saat kita melakukan pernafasan biasa ya, ditambah dengan volume cadangan ekspirasi dan volume cadangan inspirasi. Itu jumlahnya adalah 3500 cc atau mililiter. Kemudian volume totalnya berapa paru-paru kita? Volume totalnya semuanya ya, dijumlah semuanya antara kapasitas vital ditambah dengan volume residu atau volume sisa, totalnya adalah 4500 cc.
Ya, jadi kalian harus bedakan mana yang disebut kapasitas vital, mana yang disebut kapasitas total, kemudian mana yang disebut udara residu, jumlahnya berapa, harus paham ya anak-anak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk materi kali ini sudah selesai disampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya, dan tambah paham, dan nanti hasil penilaian hariannya juga meningkat dibanding hasil post test kemarin. Cukup sekian dari Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.